Maka saya persilakan bagi Anda semuanya untuk menyiapkan piranti atau perangkat yang paling nyaman, paling mungkin, dan paling uh, bisa Anda gunakan saat ini untuk menulis. Anda bisa pakai kertas, pakai buku dengan pensil atau pulpen. Anda bisa menggunakan laptop atau komputer, dan Anda juga bisa menggunakan handphone. Tentunya yang ada aplikasi untuk menulis atau mengetik. Saya beri kesempatan bagi Anda untuk menyiapkan karena kita sesaat lagi akan mulai menulis. Saya rasa handphone lebih simpel, tapi ada orang yang memiliki kecenderungan lebih suka kalau nulis tangan. Tapi ada yang lebih suka juga pakai laptop atau komputer gitu ya. Secara pribadi, saat ini saya lebih banyak menulis dengan handphone. Kenapa? Praktis. Saya bisa menulis kapanpun. Jadi kalau tiba-tiba saya dapat WhatsApp dari salah satu media yang minta dituliskan artikel atau konten, maka saya bisa langsung mengetik saat itu juga, gitu kan, nggak perlu ada meja untuk buka laptop. Saya bisa mengetik kapanpun, dimanapun, dan share-nya pun bisa langsung dari situ. So simple, so easy. Menulis itu sangat mudah dan sangat sederhana, apalagi di era digital sekarang ini. Saya harap Anda semuanya sudah siap dengan piranti menulis Anda masing-masing. Anak anjing. Kita akan mulai. Seperti judulnya, hari ini kita akan belajar menulis kreatif. Creative writing. Apa anjing? Limun dulu deh. Oke, terima kasih. Baik. Creative writing ala Dionysius Randika ya, ala saya berdasarkan pengalaman saya menulis. Jadi menulis kreatif itu menurut saya adalah menulis dengan cara yang berbeda. Menulis kreatif menurut saya adalah menulis dengan cara yang berbeda. Saya akan kasih tips. Yang pertama, menulis kreatif itu menulis dengan sudut pandang yang berbeda. Di layar Anda ada foto seekor gajah. Fotografernya, kamerawannya, mengambil angle dari depan. Maka yang nampak adalah telinga, kepala, mata, belalai, gading, dan kaki depan gajah. Menulis pun Anda juga bisa melakukan hal yang serupa. Seekor gajah, Anda bisa tuliskan, bisa ceritakan dari depan, maka Anda akan menceritakan bagaimana telinga, bagaimana kepala, bagaimana mata, bagaimana gading, bagaimana belalainya. Tetapi secara kreatif, Anda juga bisa menulis dari angle atau sudut pandang atau point of view yang berbeda. Dari samping kanan misalnya, maka Anda akan mendapati separuh bagian samping tubuh gajah. Maka tentu yang Anda ceritakan berbeda dengan apa yang Anda lihat dari tampak depan gajah itu. Bahkan Anda bisa menulis dari belakang. Anda bisa cerita bagaimana tampilan tubuh belakang si gajah dengan ekornya yang selalu digibas-gibaskan, dengan kaki belakangnya, dan seterusnya. Bahkan Anda bisa lebih kreatif lagi, melihat dari sudut pandang atas. Pasti hasil tulisan Anda, hasil jepretan foto Anda akan spesial. Orang akan lebih tertarik. Apalagi kalau Anda mengambil sudut pandang dari bawah. Saya rasa sangat jarang orang mengambil sudut pandang penceritaan dari situ. Akan menceritakan bagaimana si perut gajah, bagaimana tubuhnya dilihat dari bawah, dan seterusnya. Saya akan kasih contoh sederhana dalam bentuk tulisannya, dalam bentuk cerita. Misalnya ada sepasang kekasih cowok-cewek, lalu si ceweknya meninggal.
karena terkena COVID, komplikasi dengan jantung, dengan cancer, dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya meninggal lah si cewek ini. Kebanyakan orang akan menceritakan bagaimana sedihnya si cowok yang ditinggal mati oleh si cewek ini. Kasian ya si cowok, sudah nggak bisa lagi pergi bersama, ya, sudah nggak ada lagi yang menemani, dia akan merasa kesepian gitu ya. Barangkali akan susah atau butuh waktu yang lama untuk dia bisa membuka kembali pintu hatinya untuk orang lain dan seterusnya. Tapi kita pun bisa secara kreatif ambil dari sudut pandang si cewek. Dari sudut pandang seseorang yang sudah meninggal itu tanpa kita harus meninggal terlebih dahulu. Kita bisa menceritakan misalnya, sangat kasihan sekali perasaan si cewek yang sudah meninggal ini. Bukan hanya karena dia sudah meninggal, tetapi karena sejak saat ini dia tidak bisa lagi menghapus air mata kekasihnya sambil bilang bahwa sayang, aku baik-baik saja di surga. Teman-teman, sahabat literasi semuanya, sudut pandang yang berbeda akan memberikan ruh, spirit, sebuah tulisan, sebuah karya yang berbeda. Umumnya orang akan bercerita dari sudut pandang si pria yang meninggal oleh kekasih perempuannya. Tapi Anda sebagai seorang penulis kreatif, Anda bisa ambil dari sudut pandang si perempuan. Yang sekarang dia tidak lagi bisa menghapus air mata kekasihnya yang masih hidup itu. Dia nggak bisa lo ngomong, sayang aku baik-baik saja, kamu baik-baik saja juga. Gitu. Itu adalah satu contoh sederhana dan saat ini saatnya Anda menulis. Saya ingin Anda menulis tentang diri Anda sendiri, silakan tuliskan. Tapi tolong ceritakan diri Anda dari sudut pandang yang berbeda. Saya kasih contoh yang mainstream, yang umum, yang biasa, yang pasaran gitu ya. Nama saya Dionysius Riandika, saya lahir di sebuah kota kecil di Ambarawa, di Kabupaten Semarang, kota pahlawan, dengan banyak peninggalan sejarah perangnya. Saya lahir 33 tahun silam. Tepatnya pada saat ini saya tinggal di, hobi saya adalah saya setiap hari beraktivitas dan seterusnya. Itu adalah salah satu contoh bercerita yang mainstream, yang umum, yang lazim, yang biasa, gitu, yang pasaran. Sekarang saya minta Anda untuk menulis, ceritakan tentang diri Anda, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga kalau nanti saya minta Anda semua yang hadir di sini untuk memperkenalkan diri, menceritakan siapakah Anda, who are you, maka kita semua yang ada di forum ini nggak akan bosan. Kenapa? Karena masing-masing dari Anda akan menceritakan diri Anda dengan sudut pandang yang berbeda, dan berbeda. Oke, Bapak Ibu semua boleh diperkenalan seperti yang sudah dicontohkan sama Mas Dian. Oke, sekarang saja menulis, nanti saya akan minta Anda untuk membacakan hasil tulisan Anda ya. Sekali lagi sampaikan, tolong tuliskan, ceritakan tentang diri Anda, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya yang sudah umum itu cerita umumnya ya, dongeng sekarang yang sampai saat ini masih ada, biasanya diawali dengan pada zaman dahulu atau pada suatu hari. Itu terlalu lazim, maka kita akan bosan kalau setiap kali membaca, mendengar cerita selalu diawali dengan hal itu. Maka secara kreatif kita bisa memulai dengan kalimat kata yang berbeda. Sekarang saatnya saya beri kesempatan untuk menceritakan tentang diri Anda, tuliskan tentang Anda, tapi dari sudut pandang yang tidak biasa. Saya kasih waktu 5 menit, nanti saya akan minta beberapa dari Anda untuk membacakan. Silakan, selamat menulis. Oke, kita kasih waktu 5 menit sampai jam 14.43 ya Mas? Oke, 5 menit saja.
35, 35. Maaf. Ada 45 partisipan, jadi kita harusnya punya 40 kisah yang berbeda. Mas Afif nanti kasih kode kalau waktunya sudah selesai ya. Baik, Pak. Terima kasih yang sudah sharing di
kolom chat. Luar biasa. Masih ada berapa menit lagi Mas Afif? Masih ada 1 menit lagi, Pak. Oke, 1 menit untuk yang lain. Bisa share tulisannya di kolom chat. Tapi nanti saya akan mau minta Anda untuk membacakan. One minute. Oke, terima kasih yang sudah sharing di kolom chat. Oke, Pak, ini udah waktunya. Finish ya. Udah finish. Okay, thank you. Terima kasih Mas Afif. Pak. Baik, sahabat literasi semuanya, finish ya. Saya yakin, saya percaya bahwa Anda semuanya mampu dan bisa. Buktinya sudah nampak di beberapa teman yang sudah share di kolom chat. Saya minta untuk dibacakan ya. Mbak Lala Damayanti. Boleh dibacakan, Mbak? Silakan open mic. Aku adalah anak perempuan yang diberi rasa kecewa dan patah hati yang mendalam oleh orang tua. Maaf, Pak Lala, suaranya putus-putus, Pak. Beranjak dewasa sampai akhirnya mentalku sedikit terganggu sehingga trauma yang mendalam. Oke, terima kasih Mbak Lala Damayanti. Saya akan ulang ya. Ya. Tadi delay suaranya. Boleh diulang? Boleh diulang, silakan. Silakan. Oke. Aku adalah anak perempuan yang diberi rasa kecewa dan patah hati yang mendalam oleh orang tuaku sejak beranjak dewasa. Sampai akhirnya mentalku sedikit terganggu sehingga aku punya trauma yang mendalam. Oke, terima kasih Mbak Lala Damayanti. Saya ulang. Aku adalah anak perempuan yang diberi rasa kecewa dan patah hati yang mendalam oleh orang tuaku sejak beranjak dewasa. Sampai akhirnya mentalku sedikit terganggu sehingga aku punya trauma yang mendalam. Luar biasa sekali Mbak Lala Damayanti menceritakan tentang dirinya. Kita doakan semoga Mbak Lala selalu sehat dan happy, bahagia ya. Oke, ini bagus untuk menjadi novel, menjadi cerpen ya. Tapi semoga tidak berlanjut dalam kehidupan nyata. Oke, thank you Mbak Lala. Lanjut ke Mbak Karina dari Bandung. Silakan dibacakan. Oke, Pak, mau saya bacain, Pak? Oke. Dari Mbak Karina. Saya Karina dari Bandung. Saya seorang mahasiswa semester 4, sedang mengalami kebosanan dalam kuliah daring. Dalam mengatasinya, saya coba belajar beberapa hal baru seperti memasak dan membuat kue. Hal ini menjadi wadah untuk refreshing dan mengembangkan skill di dapur. Oke, terima kasih Mbak Karina. Terima kasih Mas Afif sudah membacakan. Bagi saya secara pribadi, membaca, mendengar perkenalan atau kisah
tulisan dari Mbak Karina ini terasa ringan, rasanya ringan gitu ya. Luar biasa, terima kasih, kreatif sekali. Dua peserta dengan dua gaya dan tulisan yang berbeda. Selanjutnya dari Mbak Triwahyuni Viharnoviana, silakan. Ya, baik, terima kasih Kak. Yuni, suara tersebut seketika melintas dengan nada yang persis sama seperti ketika Ama membangunkan perempuan kecil kesayangannya. Triwahyuni Viharnoviana, yang berarti mutiara titipan ketiga yang lahir di bulan November. Aku mengenal namaku kemudian Yuni. Aku dibesarkan oleh sosok ibuku yang sekaligus juga menjadi ayahku. Bulan November 2001 adalah waktu paling bahagia dalam hidupku, ujar Ama sejak aku kecil. Terima kasih, Kak. Terima kasih Mbak Yuni, luar biasa ya. Kalau kita membaca atau mendengar hal ini, kita seolah-olah tidak sedang mendengarkan seorang Yuni memperkenalkan dirinya. Ini sudah menjadi semacam cerita atau pengantar pembuka novel gitu ya. Terima kasih Mbak Yuni, super sekali. Berikutnya saya persilakan Mbak Adrian Novita. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Tidak sabaran, optimis, kritis, antusias, dan senang berpetualang. Itulah kepribadian seorang yang bernaung di bawah zodiak Sagittarius. Begitupun saya merasakan bahwa jiwa saya nampak jelas dari zodiak yang memiliki simbol pemanah ini. Perkenalkan, saya Adriana Novita, wanita kelahiran Kota Atlas, Semarang, sangat antusias dalam mengikuti diginar pelatihan menulis siang ini. Saya harap saya bisa mengeluarkan ide-ide saya dengan lebih mudah. Terima kasih. Luar biasa sekali. Sangat kreatif dan inspiratif ya, luar biasa. Selanjutnya dari Mbak Fadilah Awaliyah ya. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada waktu dan kesempatannya. Saya seorang gadis ambivert, terkesan bawel, namun juga kalem dalam beberapa kesempatan. Penyuka tulisan, apalagi jika tulisan itu manis. Dan saya pun berusaha untuk menulis sesuatu yang semoga saja dapat membuatmu bersyukur karena aku telah menuliskannya untukmu. Oh ya, saya lupa, saya juga seorang gadis yang tidak bisa menyebut huruf R atau cadel. Bagi sebagian orang mungkin itu suatu kekurangan, tapi saya nggak pernah yang namanya rendah diri hanya karena saya cadel. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Fadilah. Di bahasa tulis tidak ada yang namanya cadel ya. Di bahasa tulisan R akan tetap tertulis R, jadi tetap optimis dan semangat. Terima kasih. Tulisan Mbak Fadilah ini kalau di setting nanti akan bisa menjadi puisi, akan sangat cocok menjadi sebuah puisi. Silakan nanti dikembangkan. Selanjutnya Mbak Maria Aryani. Ya, terima kasih waktunya. Halo semua, nama saya Maria Aryani. Tapi nama panggilan saya di rumah adalah Ayi. Mengapa? Karena saat aku kecil, kakak saya belum bisa berbicara huruf R. Jadi yang seharusnya memanggil I berubah menjadi Ayi. Tapi saya senang dan tidak keberatan dengan panggilan itu. Saya tinggal dengan orang tua dan kedua saudara saya. Saya termasuk anak yang kedua dari saudara saya, semuanya cewek. Jadi kita biasa menamakan diri kita dengan sebutan Ebitri. Punya saudara cewek itu sangat enak dan menyenangkan, Bu. Mengapa? Karena kebetulan ukuran tubuh kami kan hampir sama. Jadi kita bisa saling bertukar pakaian. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Maria Aryani. Penceritaan ini, perkenalan Mbak Maria Aryani ini akan bisa cocok untuk digarap, dikembangkan menjadi teen lead. Cocok bisa menjadi cerita bergenre anak-anak muda. Jadi silakan nanti dikembangkan ya. Terima kasih, Kak. Mas Bayu Fiantoro. Oke, terima kasih. Nama gue Bayu, gue merasa seorang
milenial yang terjebak dalam tubuh kolonial. Gue ekstrovert yang lebih senang bercengkrama dengan hutan dan laut dibanding dengan orang-orang yang arogan yang bikin mumet. Gue petualang yang menikmati perjalanan penuh kejutan dan tak banyak perencanaan. Itu aja, Mas. Terima kasih Mas Deviantoro. Super sekali, luar biasa ya. Mas Bayu pernah atau suka baca bukunya Firsa Besari? Siap. Agak bayangin dia sih. Ikutin TikTok-nya. Oke. Tulisan Anda bisa menjadi tulisan reflektif. Gaya-gayanya Firsa Besari. Nanti bisa dikembangkan. Jadi modelnya adalah model puisi narasi atau ya narasi-narasi reflektif gitu ya. Oke. Bagi yang lain mohon maaf sekali karena waktu kita sangat terbatas. Jadi tidak bisa semuanya Anda untuk sharing di sini, tapi terima kasih. Luar biasa sekali atensi Anda untuk bisa menuangkan gagasan Anda itu dalam bentuk tulisan gitu ya. Kita mengapresiasi semuanya.